moral adalah dengan melihat masalah-masalah yang muncul di lembaga saya, yang mana dari masalah-masalah yang muncul itu saya harus memilah mana masalah terpenting yang harus segera diselesaikan. Ya, jadi ya tadi saya tangkap tadi Bu Ida ya. Yang pertama yaitu paling pertama itu tadi memilah dulu kasus yang mana yang terlebih dahulu Harus didahulukan. Iya. Yang kedua Bu Ida ya, selama ini bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ida, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang harus diketahui bahwa anak usia dini itu berhak memperoleh layanan pendidikan yang sama, dan selain sama juga harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak seperti itu. Jadi di sini saya akan membimbing dimulai dari para dewan guru, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dan melaporkan untuk dipecahkan bersama-sama seperti itu, sehingga anak-anak yang ada di Bintang 9 ini dapat terlayani secara maksimal. Ya. Kemudian langkah-langkah atau proses prosedur seperti apa yang biasa Bu Ida lakukan selama ini di TK Bintang 9? Langkah-langkah yang biasa kita laksanakan di TK Bintang 9 sudah mulai awal kita sampaikan kepada wali murid bahwa ada masalah apapun tolong disampaikan walau secara langsung ataupun tidak langsung, yang mana kita sudah menyediakan kotak saran di sana. Jadi di sana bisa dimaksimalkan kotak saran itu kalau memang wali murid itu kurang berani ataupun malu untuk menyampaikan kepada pihak sekolah secara langsung. Ya, berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan yaitu yang memulai awal pertama kali pada waktu pendaftaran itu mengkomunikasikan antara orang tua dan pihak sekolah, dan juga ada kotak saran untuk memfasilitasi antara orang tua sama pihak sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang memang sudah menjadi perjanjian antara wali murid dan pihak sekolah, bahwa permasalahan yang muncul kita pecahkan secara musyawarah. Dan tentunya kami mengambil beberapa hal yang mengidentifikasi keputusan ini, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan seperti itu. Berarti fakta-fakta yang Fakta-fakta yang muncul, yang ada, yang harus kita selesaikan. kemudian beda ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang muncul, jadi tidak semua wali murid itu sadar akan pendidikan putra-putrinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau pihak sekolah itu melaksanakan musyawarah atau rapat bersama, itu ada beberapa wali murid yang tidak hadir ya, atau menyepelekan seperti itu, sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah tidak diterima secara langsung, dia terima dari orang lain yang akhirnya terjadi kesalahpahaman seperti itu. Jadi dari wali murid itu tidak paham aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atau diterapkan di lembaga TK Bintang 9. Jadi apa kendalanya seperti itu? Dari tantangannya yaitu yang ada di TK Bintang 9, jika ada
jadi informasi yang didapat itu terkadang salah ya, atau salah Iya. informasi yang diterima. Kemudian Bu Ida ya, apakah Bu Ida memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bu Ida lakukan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bu Ida jalankan di TK Bintang 9 ini? Jadi kita dalam mengambil kebijakan atau menyelesaikan suatu masalah itu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, dilewati seperti itu. Jadi awal kita mengidentifikasi tadi kasus-kasus yang muncul, kemudian kita duduk bersama dengan para dewan guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu, yang akhirnya nanti kita bisa sharing dengan wali murid, baik itu melalui rapat secara bersama-sama ataupun rapat intern antara pihak komite, dewan guru, dan kepala sekolah. Berarti yang pertama kali itu diidentifikasi dulu ya, identifikasi dulu permasalahannya. Jadi nanti langsung langkah selanjutnya yaitu mengadakan rapat bersama dengan dewan guru ataupun nanti dengan komite dan juga dengan wali murid. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika ini? Tentunya kita itu tim, keberhasilan daripada TK Bintang 9 ini adalah tim dari mulai guru, kemudian wali murid, termasuk yang ada di dalam paguyuban dan komite itu sendiri. Sangat membantu daripada program-program TK Bintang 9 ini berjalan lancar, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan dengan Kemudian yang poin terakhir Bu Ida yang saya tanyakan itu, dari semua hal yang telah disampaikan sama Bu Ida, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida mengambil keputusan di rumah etika ini sebagai pemimpin di TK Bintang 9? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa segala sesuatu itu kalau kita kerjakan bersama, kalau kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan, tentunya lebih baik daripada permasalahan itu diselesaikan sendiri seperti itu. Karena apa? Kita melayani anak-anak usia dini yang mana butuh pelayanan maksimal, ya, yang butuh pelayanan maksimal, yang mana dari pihak guru itu sendiri harus bisa mendukung bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi dari saya selaku pemimpin di lembaga ini yang diberikan amanah oleh yayasan, bisa merangkul para dewan guru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ini untuk melayani anak-anak usia dini di sekitar TK Bintang 9, khususnya pada umumnya di Kabupaten Lampung. Karena siswa-siswa yang ada di TK Bintang 9 ini tidak hanya dari sekitar daripada lembaga TK, tapi ada jauh dari beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan ini berminat untuk bersekolah di TK Bintang 9. Dari percakapan wawancara ini Bu Ida ya, banyak yang saya petik dari pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Ida. Ya, banyak sekali. Jadi Bu Ida dalam mengambil keputusan itu melihat dulu situasi, melihat dulu, mengidentifikasi dulu permasalahannya, baru nanti
Kepala Sekolah TK Bintang 9 ini. Semoga anak-anak didik di TK Bintang 9 ini juga mendapatkan pendidikan yang layak juga ya Bu Ida ya. Pendidikan yang layak, etika dan moralnya juga Bu Ida. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Tetap semangat untuk pendidikan di Kabupaten Lampung. Terima kasih Bu Ida semangatnya. Perkenalkan, saya Novilina Dewi, calon guru penggerak angkatan 5 dari TK Bintang 9 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala TK Bayangkari. Monggo Bu Firma, mempersilakan perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawati, Kepala TK, Kepala Bayangkari 758. Bu Novi, mungkin apa yang akan dipertanyakan kepada saya, semoga saya bisa menjawab sesuai dengan harapan panjenengan. Ya. Terima kasih Bu Firma atas kesediaannya dan terima kasih juga atas meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Yang saya tanyakan yang pertama yaitu Bu Firma, selama ini bagaimana Bu Firma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan ulang? Mungkin kondisi rujukan tunggal di sini saya dapat berpegang pada aturan-aturan atau norma yang berlaku dalam lingkungan sekolah saya khususnya, karena dalam rujukan moral itu sendiri kan ada pilihan benar dan salah. Jadi belum tentu apa yang dianggap orang salah itu benar, dan belum tentu apa yang kita anggap benar adalah hal yang salah. Nah, di sini saya menitik beratkan kepada situasi etika ini. Kita selalu bertentangan kadang-kadang dengan hati. Jadi tadi sudah saya ungkapkan bahwa ada kebenaran, ada salah, dan semestinya itu bisa benar. Ada anak yang egonya tinggi, otomatis saya harus tahu kenapa dia seperti ini. Dia merasa benar, ternyata dilemanya perlakuan seperti itu sudah sering dia terima. Jadi dia sekolah bisa memiliki ego yang sangat tinggi, dia merasa menang sendiri, merasa dialah menjadi pemimpin. Karena ini mungkin dari faktor lingkungan juga. Nah, di sini guru harus menekankan bagaimana anak ini biar bisa sepadan dengan teman-temannya untuk merendahkan egonya itu, sehingga dia bisa memiliki rasa sayang, rasa cinta kepada teman-temannya seperti teman-temannya menyayangi dia. Itu sebagai guru kita harus berusaha semaksimal. Berarti itu contoh dilema etika ya Bu Firma Iya. ya. Jadi benar lawan benar. Iya. Jadi memang benar kita selaku guru untuk mengarahkan peserta didik tersebut untuk bisa merendahkan egonya seperti dengan teman-temannya. Iya, dan juga benar lagi anak tersebut itu Tidak merasa bersalah. Iya, tidak merasa bersalah. Iya. Karena pengalaman di lingkungan keluarga. Iya. Mungkin dari lingkungan keluarganya Bu Firma. Ya. Yang kedua Bu Firma, selama ini bagaimana Bu Firma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya harus menimbang beberapa hal itu. Jadi sampai mana kebenaran ini yang harus saya dulukan. Seperti misalnya kalau itu tadi kasus biasa ya, seperti ada anak yang kebetulan di lembaga saya ada anak yang autis, dan ini kalau saya secara benar saya harus menerima meskipun dia autis karena dia sudah ada rekam dari dokter. Dianggap salah kalau saya menerima mereka mungkin sedikit banyak mengganggu di lingkungan kelas itu. Nah, dari sisi baik itu, dari sisi baik dan kebenaran itu akan saya pertimbangkan mana yang
lebih menguntungkan untuk kita. Dan itu yang jelas intinya kita tetap berprinsip sama untuk mendidik anak bangsa apapun kondisi dan keadaan anak itu. Karena kita juga sadar setiap anak adalah unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu yang kita katakan. Dari anak autis itu kita mempertimbangkan betul positifnya sampai seberapa, negatifnya apa. Jadi kita tidak harus tidak boleh itu tidak. Mungkin nanti kita beberapa bulan kita lihat perkembangan anak itu bisa enggak ya bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa enggak dia itu beradaptasi dengan lingkungan di situ. Kalau memang dia sangat berat untuk menyelesaikan itu, otomatis kita akan lebih cenderung untuk mengkonsultasikan yang lebih berwenang, yaitu ke guru SMP misalnya yang menangani autis. Jadi kebenaran itu tetap kita pegang. Jadi saya harus punya prinsip ini, saya jangan sampai salah dalam memberikan pendidikan kepada anak meskipun dia mempunyai itu. Jadi saya biasanya handle seperti itu. Jadi kita selalu koordinasi dengan guru SMP untuk konsultasi dengan penanganan anak-anak yang iya. Yang ketiga Bu Irma ya, langkah-langkah atau proses prosedur seperti apa yang biasa Ibu Irma lakukan selama ini? Jadi kita harus mengenali ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi itu. Nilai itu otomatis ada yang negatif dan positif ya. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Jadi kalau misalnya anak autis tadi tidak hanya yang terlibat itu anak didik dan lingkungan anak didik itu sendiri, tetapi kita juga melibatkan orang tua, melibatkan guru itu jelas, guru kelas, dan melibatkan stakeholder yang kompeten di bidangnya, yaitu saya konsultasi ke guru SMP dan rujukan dari dokter. Itu yang kita pegang. Terus kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Ya seperti itu tadi, pengujian benar atau salahnya tadi. Jadi mana yang benar, yang salah, paradigma benar dan lawan benar itu, melakukan prinsip revolusi. Jadi prinsip kita ini mau dibawa kemana? Anak ini mau diapakan? Itu kan kita harus punya komitmen yang jelas. Dan kita punya konsep yang jelas juga, biar tidak merugikan ke siswa-siswa yang lain seperti itu. Jadi buat keputusannya ini kita terima dengan dasar ini dengan komitmen seperti ini. Jangan berdampingan atau memang kita tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada mereka karena dia anak autis, itu kan keputusan kita. Kalau OTM itu mau menerima keputusan yang kita buat, ya oke, kita berjalan dan insya Allah nanti itu akan kita lihat lagi keputusan dan refleksi ini kebenarannya ada di mana, kesalahan kita ada di mana. Dengan refleksi itu nanti kita akan bisa lebih jeli dan lebih memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan di pihak sekolah, di pihak OTM sendiri, di pihak anaknya, dan juga di pihak oleh siswanya. Kemudian Bu Irma ya, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Irma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang jelas fakta yang kita dulukan. Kalau teori itu memang ada kan teori-teori itu, tapi fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang kita hadapi, realita bagaimananya itu yang kita terapkan. Jadi kita punya konsep ini kalau seperti ini tuh harus seperti ini. Kita realita yang ada itu yang kita dulukan dan kita sering atau kebijakan yang diambil dari biasa. Otomatis ini juga dengan pertimbangan dari guru-guru semua. Jadi tidak hanya saya sebagai manajerial harus punya keputusan seperti ini tidak. Saya selalu terbuka dengan fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar saya. Keputusan itu juga akan saya pertimbangkan dengan guru-guru yang ada. Jadi Bu Irma itu mengambil langkah-langkah keputusannya itu melalui musyawarah juga. Antara kepala sekolah dan juga semua dewan guru dalam mengambil keputusan langkah apa yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian Bu Irma ya,
yang selanjutnya yaitu apakah Bu Herma memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Herma langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bu Herma jalankan di TK Bayangkari? Nah, ini kalau kasus yang sepele, yang maksud saya bukan sepele sih, semua itu bisa dikatakan, semua kasus itu pasti ada imbasnya. Jadi kalau yang ringan mungkin saya bisa ambil keputusan langsung karena tidak perlu pemikiran yang dan keputusan kebijakan yang terlalu. Tapi kalau misalnya seperti anak yang autis tadi, saya tidak berani mengambil kebijakan itu langsung, oh ini saya terima, enggak. Otomatis dengan tadi refleksi, dengan kebijakan itu akan kita lihat dari bulan, dari minggu, apa ada perkembangan. Nanti kita berkembang 1 bulan, kita akan setiap bulan juga ada rapat dengan Dewan Guru, setiap bulan itu rutin. Kita gali dari masukan-masukan guru itu, tidak hanya kasus anak autis itu tadi. Jadi semua kasus pada 1 bulan itu akan kita bahas bersama dalam rapat bulanan itu. Jadi insya Allah nanti semua tahu. Jadi nggak hanya guru kelasnya saja terbebani. Jadi masukan dari teman-teman itu juga kita ambil kebijakan. Berarti Bu Herma ini jadwalnya itu juga melihat dari kasusnya juga. Jika kasus itu telah dirasa ringan, jadi langsung diselesaikan sebentar. Untuk kasus-kasus tertentu, Bu Herma akan melaksanakan rapat 1 bulan sekali. Iya. Bu Herma. Itu keputusannya. Tapi untuk 2 minggu untuk guru kelas kan seperti itu. Kalau untuk guru kelas, bagaimana 1 minggu ini kita tetap pantau. 2 minggu ini bagaimana? Nanti melakukan observasi juga. Melakukan observasi. Nanti kalau yang berat baru kalau setiap bulan itu mentoknya lah dari level 1 bulan itu apa yang harus kita lakukan biar kebijakan sekolah itu adil lah. Saya ingin adil, bisa memperlakukan semua anak dengan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian Bu Herma yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Herma dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu tadi dengan rapat bulanan dan guru. Selain itu, saya juga selalu koordinasi dengan yayasan. Dengan yayasan. Yayasan itu karena yang mempunyai lembaga kita, otomatis saya ada pun masalah yang besar, ini maksud saya ya, kasus yang besar. Kalau yang kasus kecil biasanya kita selesaikan dengan guru dan juga dengan paguyuban. Karena paguyuban itu kadang-kadang kalau masalah kecil, misalnya masalah sepele, ada anak yang ya itu tadi jahil dan sebagainya, itu kan juga pro kontra. Nah itu nanti kita selesaikan dulu dengan Dewan Guru, nanti kita sampaikan dengan di forum paguyuban untuk memberikan pengertian, untuk memberikan informasi biar mereka tidak miskomunikasi antar wali murid. Saya seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Herma tadi, pembelajaran apa yang Bu Herma dapat petik dari pengalaman Bu Herma mengambil keputusan dilema etika? Yaitu saya harus memperhatikan yang jelas paradigma dilema etika itu yang bagaimana, konsep-konsep itu, langkah-langkah apa yang harus saya ambil, dan keputusan serta kebijakan apa yang bisa saya terapkan dengan berbagai pertimbangan tadi ya, dengan guru, dengan yayasan mungkin bahkan dengan pengawas kalau memang itu sangat riskan untuk persoalan kasus-kasus guru itu kaya dengan yayasan, selain dengan yayasan dengan pengawas mungkin juga. Tapi kalau untuk anak mungkin cukupnya hanya guru, paguyuban sama yayasan seperti itu. Jadi kita lihat situasi dilema etikanya itu yang model bagaimana, itu baru kita kita punya konsep. Melihat kasus dilema etikanya dulu ya Bu Herma ya. Baru bagaimana cara kita menangani kasus itu ya Bu Herma. Saya juga mendapatkan wawasan banyak dari Bu Herma dengan percakapan hari ini, siang ini, dan juga terima kasih kepada Bu Herma atas waktunya, atas kesempatannya saya bisa mewawancarai Bu Herma.
selaku Ketua IGTKI Kabupaten Lamongan juga dan selaku Kepala Sekolah TK Bayangkari Lamongan. Terima kasih Bu Irma. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga jawaban saya tadi berkenan. Perkenalkan, saya Nurfiri Natadewi, calon Guru Assalamualaikum warahmatullahi
memberikan rasa kemanusiaan kita. Tapi walaupun istilahnya itu aslinya kan kita juga tidak tidak punya kompetensi khusus itu tadi. Tapi paling tidak itu kita sudah membantu orang tua untuk melayani putra putrinya untuk menerima pendidikan semaksimal mungkin kita layani, karena yang mereka butuhkan kan tidak hanya pengetahuan atau keterampilan buat putri putrinya, tapi kan rasa kasih sayang dari guru-gurunya yang mau menerima bahwasannya anaknya itu memang berkebutuhan khusus. Dan memang kan jarang istilahnya gitu kalau orang tua itu ada yang memang benar-benar paham bahwasannya anaknya itu berkebutuhan khusus dan harus disekolahkan di sekolah khusus itu. Kadang-kadang itu orang tua itu memang ada yang terbatas masalah dana ya. Kalau di sekolah yang khusus kayak gitu kan memang dananya besar, akhirnya disekolahkan di tempat biasa dengan harapan putra putri mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan seperti itu. Nah, kami dari lembaga misalnya itu berusaha semampu kami, walaupun kita sudah memberikan misalnya latihan, misalnya kegiatan, itu kok masih belum bisa kayak gitu. Tapi paling enggak itu kita sudah memotivasi anak, kita sudah merangsang anak, aslinya anak itu enggak berani sama orang, enggak berani berkomunikasi, natap orang saja enggak mau. Akhirnya dengan bantuan guru-guru dengan penuh maka ceritanya ada rapat khusus gitu. Tapi kalau sekiranya yang benar-benar urgent ya itu biasanya saya sudah mengambil sikap, tapi tetap ngomong dulu sama paling tidak itu satu orang gitu. Aku ada ini kayak gini, terus ini tak lakukan kayak gini ya. Tetap ada rundingan, tapi rundingannya nggak formal gitu. Jadi tetap ada satu atau dua guru yang tahu ya. Dan apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi? Tantangannya itu memang karena misalnya kayak hal-hal seperti itu tadi, masalah anak ABK, terus terang itu kita itu capek. Nah kan gitu, capeknya apa? Melayani anak yang normal saja sekian banyak ya kan gitu. Itu kayak gitu kita sudah kewalahan, kita sudah capek, ditambah dengan anak-anak ABK yang muncul itu tadi, istilahnya itu kita ekstra yang kita layani. Tapi dengan tantangan seperti itu akhirnya kita juga memberikan wawasan kepada guru, kita kembalikan lagi bahwasannya apa yang kita berikan kepada anak, terutama anak ABK itu sangat mulia. Nah intinya efeknya nggak hanya sekarang, nggak hanya selama kita di dunia, tapi kita berpikirnya ke akhirat nanti. Itu tabungan kita, itu akhirnya rasa capek kita, rasa kesel kita itu hilang kayak gitu. Dengan anak-anak yang Iya, akhirnya kok di akhir tahun ajaran misalnya gitu sudah keluar kita, ternyata anak kita kemajuan. Akhirnya kita itu bangga juga. Oh, yang kita lakukan ternyata tidak sia-sia kok, ada kemajuan gitu. apakah Bu Iin memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bu Iin langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikannya melalui prosedur atau seperti apa yang biasa dijalankan Bu Iin di TK Al-Falah ini? Kalau masalah penanganan kasus, kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya istilahnya itu masih bisa ditunda, masih bisa dibicarakan. Kemudian Bu Iin, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Iin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Terus terang saja ada. Ada. Dan pasti ada, karena apa? Itu tadi saya untuk pengambilan keputusan itu tidak pernah sendiri. Karena apa? Bagi saya ini itu untuk kepentingan lembaga, jadi harus dibicarakan sama beberapa orang yang untuk pengambilan keputusan biar itu bisa istilahnya itu membawa masalah bagi semua, tidak hanya saya. Karena walaupun saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di lembaga, tapi kan saya tidak boleh tulis
teman-teman UI mengambil keputusan dilema etika ini Bu Iin? Untuk apa namanya Kak? Itu pembelajaran yang dapat diambil Bu Iin. Pembelajaran yang bisa kita ambil terus terang untuk masalah dilema etika ini, terus terang kita memang apa, kita harus mengedepankan mana itu yang paling penting, mana itu yang istilahnya itu bermanfaat bagi sesama, kemudian mengedepankan tentang perilaku moral dan juga kebijakan masalah apa namanya masalah istilahnya itu masalah watak karakter, kemudian kita masalah perikemanusiaan itu tadi, karena memang di apa ya hak-hak dari manusia itu sendiri yang kita kedepankan. Jadi yang dapat saya ambil tadi ya Bu Iin, ya Bu Iin itu mengedepankan kemanusiaannya ya, karena juga mengedepankan moral etika kepada anak didik ya Bu Iin ya. Pembelajarannya banyak sekali ya Bu Iin. Hari ini saya juga mendapatkan ilmu banyak dari Bu Iin. Saya terima kasih banyak atas waktunya Bu Iin untuk wawancara hari ini Bu Iin ya. Sama-sama. Ya, mohon maaf Bu Iin. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun mungkin hal yang kurang berkenan atau belum memenuhi standar apa yang jenengan inginkan. Itu tadi sebatas apa yang bisa kami lakukan.